Shalom. Shalom. Lagu ini saya ciptakan 3 tahun yang lalu. Jadi waktu istri saya operasi, jadi istri saya kena kanker payudara. Ketika saya, dok bisa nggak Desember? Oh nggak bisa, bulan depan dia mati. Itu bulan Agustus 2022. Jadi saya sempat 3 tahun yang lalu, 2020 ya, kurang lebih mengalami lumpuh. Jadi nggak ada yang tahu, Coach Steve pun nggak tahu. Saya lumpuh total dan bisu. Lalu waktu saya lumpuh itu, jadi istri saya ini kanker, tapi istri saya nggak ngomong. Waktu dia ngomong, "Pak, aku ini kena kanker," mau ngomong itu saya jatuh dan lumpuh total. Saudara bisa duduk dulu. Lalu ketika saya mengalami mujizat Tuhan bisa berdiri, bisa berjalan. Tim musik masih di atas ya, karena kita masih mau nyanyi lagi. Ya. Jadi waktu saya mulai bisa jalan, mujizat Tuhan ya. Padahal dokter sudah ngomong Pak Yohanes akan lumpuh seumur hidup. Tapi saudara tahu, dokter tidak pernah salah. Karena dia orang pandai. Tapi kita punya Yesus yang hebat. Amin. Kata-kata final dari orang pandai itu bukan final. Yang setuju katakan amin. Pemerintah bilang 2023 tahun yang sulit. Apakah itu salah? Enggak. Tapi khusus orang yang ibadah kepada Tuhan. Malaiki 3 ayat 18 mengatakan, ada perbedaan orang yang mencari Tuhan dan yang tidak. Kiri kanan bisa hancur. Itu tidak berlaku untuk Anda. Yang setuju katakan amin. Tahun ini Anda akan diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kondisi saya bisu, lumpuh. Dan waktu itu ada lagu ini, saya pikir ini siapa ya? Tapi nggak ada kata-katanya. Sampai akhir 2 tahun setelah saya bisa berjalan itu, istri saya operasi. Dokter bilang, Pak doa ya, ini kalau hidup-hidup kemo 18 kali. Kalau tunggu Desember nggak bisa Pak, bulan depan mungkin meninggal. Saya nangis, terus operasi. Waktu operasi 3 jam, dokternya keluar, Pak Yohanes, boleh nambah waktu nggak? Duh kenapa? Boleh enggak Pak? Boleh. Bapak yakin kan Pak operasi? Duh, dok saya kan ngikuti Anda. Bapak lihat fotonya kan? Iya. Jadi payudara istri saya dipegang ada benjolan sebesar bekel. Dipegang ada, di foto ada. Dokternya bilang, boleh kan nambah waktu? Ya terserah, saya kan nggak bisa milih. Kalau bisa milih, istri saya nggak usah kanker gitu kan istri. Tambah 2 jam dioperasi, dokternya keluar. Kami angkat tangan, dok, kenapa? Kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah buat Yesus. Waktu operasi nangis saya 2 jam itu, Tuhan bilang bikin lagu ini. Bersyukur, mujizat pasti terjadi. Bersyukur bukan untuk mujizat yang sudah terjadi, tapi percaya. Bersyukur itu keluar dari hati yang percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Kalau engkau lagi ada masalah hari ini, bersyukurlah. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Saya lihat video YouTube Anda dan saya sangat diberkati.
Berapa pekan yang lalu gembala Anda Bu Vivi kalau nggak salah ini ya, kesaksian, kalau nggak salah brother itu yang mimpin. Lalu Bu Vivi naik dan ngomong, Ibu gembala dulu yang saksi. Terus dia ngomong Mazmur 139, hidupmu dalam kendali Tuhan. Kamu berdiri, kamu berbaring, kamu mengucapkan, atau kamu belum ngomong, semua dalam kendali Tuhan. Mungkin kau nggak bisa kesaksian karena anakmu sakit, tapi Tuhan akan menyembuhkan anakmu. Mungkin kau nggak bisa cerita sama orang, tapi hidupmu dalam kendali Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini lagi dan saya akan doa buat Anda. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami diberkati Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, segala penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Segala belenggu ekonomi kami dilepaskan oleh Tuhan. Biar orang-orang melihat dan berkata, yang ini tidak pernah aku lihat, yang ini tidak pernah aku dengar. Tuhan Yesus memang hebat. Urapi hamba-Mu dan urapi yang mendengar. Biarlah hari ini tidak hanya menjadi hikmat, tetapi juga menjadi pewahyuan yang merubah hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silakan tim musik. Terima kasih buat pujian-pujian tim musik, tim PW. Kita sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. Ya. Oke. Hari ini saya akan sedikit saksi tadi pembukaan. Saya akan juga menyampaikan firman. Yang pertama mau sampaikan, coba selesai. Karunia menderita.
Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi maksudnya kalau kamu salah lalu kamu mengalami sesuatu yang kurang baik ya minta ampun lah gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh ngomong, dosa apa aku ya? Tidak perlu. Karena ingat dosa itu baik, tapi tidak membawa perubahan. Tapi kalau ingat Yesus, hidupmu dirubah. Amin. Yesus ngomong, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Koreksi nanti aja. Banyak pendeta nggak setuju sama saya. Yang penting itu ketemu Yesus. Saya sebagai ahli gizi dulu waktu masih praktek, kalau ketemu orang sakit tanya, kamu sakit salah makan apa kamu? Gitu ya. Orang pinter itu mesti menganalisa. Tapi untung Yesus kalau ketemu orang lumpuh, tidak tanya gini, kok kamu salah makan apa? Gak pernah tanya. Dia tanya apa? Maukah engkau sembuh? Tepuk tangan dong buat Yesus. Mungkin Anda pernah salah, selingkuh gitu ya. Kalau ketemu pendeta tanya, kamu selingkuh ya? Gitu ya. Kalau ketemu Yesus gini, maukah engkau dipulihkan? Baru dia ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Ketika orang mengingat dosanya, yang ada adalah keterpurukan. Seperti anak bungsu ingat, salahku, minta warisan foya. Tapi waktu dia ingat bapaknya di rumah, dia pulang, dia dipestakan. Orang benar tuh doanya besar kuasanya, katanya gitu. Banyak orang benar masih sakit. Kenapa? Karena dia merasa benar. Salah apa aku Tuhan? Itu saya alami waktu saya sakit. Sampai Tuhan ngomong, salahmu banyak, gitu ya. Yang pertama, salahmu satu, kebanyakan tanya, gitu ya. Sebenarnya kamu harus pulang ke rumahku. Kamu cari aku, karena aku penyembuh. Saya enggak, saya tanya, salah apa aku Tuhan? Sama ke dokter gitu ya. Kalau anak Anda sakit, Anda salah makan apa ya? Terus ke dokter, itu salah enggak? Enggak. Yang benar gini, Yesus sembuhkan anakku. Pergi ke dokter. Karena yakin Tuhan sudah sembuhkan. Butuh duit? Ke pendeta, salah, ke bank dong. Tapi sebelum ke bank bilang, Yesus, Yehova Jireh, mencukupkan keperluanku. Maka kamu datang walaupun bank enggak ngutangi. Karena kalau bank ngutangi bunganya banyak. Tapi kalau Tuhan yang mencukupi, anakmu perkasa. Tepuk tangan buat Yesus. Saudara saya izin duduk ya. Bisa minta tolong. Wah, Gustif ini. Jadi saya biar bisa nyaman duduk. Iya, enggak, sudah cukup. Oke, saya akan bercerita banyak. Tetapi jika kamu berbuat dosa, kamu harus menderita. Tapi jika kamu tidak berbuat dosa, tapi kamu sudah buat baik, tapi kamu masih menderita, itu adalah kasih karunia. Berapa banyak orang suka memberi perpuluhan, masih enggak cukup. Enggak apa-apa. Berapa banyak orang sudah cinta orang tua, belum diberkati, enggak apa-apa. Jawabannya apa? Belum gitu. Sabar, semua indah pada waktunya. Enggak apa-apa, kalau saya ke Lumajang, masih 1 jam tanya Enok kok belum sampai? Belum Master, gitu. Ya belum, tapi sekarang sampai gitu aja. Tapi kalau Anda berbuat salah, ya minta ampun. Jangan ingat dosa, minta ampun. Karena ingat dosa itu tidak menyelesaikan. Contoh nih, kamu butuh uang untuk kontrak rumah. Itu kan uangmu 100 juta, butuh ruko buat bisnis 300 juta.
Kamu hitung berapa? 100 juta, kurangnya 200 juta. Apa kamu rubah itu? Enggak, tambah stres, ya kan? Kalau ketemu Yesus, kamu dicukupkan. Amin. Setelah itu baru ngomong, Tuhan ampuni aku enggak salah lagi ya. Gitu. Jadi ingat, bukan saya menentang koreksi salah, bukan. Tapi urutannya yang salah, sehingga ketika Anda itu datang dan mengkoreksi kesalahanmu, yang ada hanyalah, duh gobloknya aku, duh gak pinter aku. Tapi ketika kamu ketemu Yesus, masalah selesai. Amin. Jadi bertobat itu bukan sadar dosa. Bertobat itu datang pada Yesus. Dan Yesus akan berkata, kamu ku tolong, tapi jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang, aku masih dosa. Karena mengingatkan dosa bukan penebus, tapi pendakwa. Nanti kita akan belajar banyak, tapi hari ini akan saya ceritakan dikit kesaksian saya. Saudara mau kesaksian saya lumpuh bisa berjalan, atau istri saya sembuh dari kanker? Oh gitu ya. Saya kangen sama saudara loh, serius. Hampir 3 tahun, 4 tahun. Aduh gak bisa datang, saya sedih ya. Hari ini mungkin kita gak khotbah ya. Tapi temu kangen saudara, gitu aja ya. Saya kangen banget. Saya lihat Bapak Indo di depan gedung gereja, mau nangis. Tapi saya saksinya loncat-loncat ya. Kalau enggak nangis nanti saya. Biasanya kan saya cerita, Tuhan menyembuhkan pasien saya. Ini enggak ya tentang saya. Jadi saya ingat, saya bisunya, saya enggak bisa ngomong. Jadi saya pilih-pilih ya. Yang bikin saya nangis jangan direkam soalnya ini ya. Oke. Gini, saudara, mungkin nanti waktunya saya nambah dikit ya, Bu. Jadi mungkin kita pulang sore ya. Enggak dong. Ya, gini. Saya akan tanya Roh Kudus mengenai yang harus disaksikan. Kenapa? Karena penyakit enggak perlu diceritakan, tapi kesembuhannya yang diceritakan. Hutangnya enggak usah diceritakan, tapi pemulihannya yang diceritakan. Sehingga Tuhan dimuliakan. Ya, oke. Apapun salahmu, apapun dosamu, apapun pernah kesalahanmu, itu memang Tuhan akan hitung. Tapi Tuhan itu bukan menghitung dosamu saja, tapi Dia lebih tertarik menebus dosamu. Cuma sebagai bapak yang baik ya nggak mau dong anaknya salah terus. Jadi dia ngomong jangan berbuat salah lagi. Itu gampang ya. Masalah itu gampang. Saudara, mau enggak sih saudara, sementara ini kan saudara menyembah Tuhan yang hebat, amin. Tuhan yang hebat gitu loh, gitu ya. Jadi bukan Tuhan yang kita nyanyi selesai pulang. Saudara mau enggak, saya ajarin gini. Saudara kan targetnya biasanya orang itu nyanyi sampai nangis gitu. Saudara mau enggak hari ini diajari, saudara nyanyi enggak nangis, tapi setan nangis. Mau enggak? Saudara nyanyi enggak usah bergoncang-goncang badannya, tapi kerajaan setan bergoncang. Saya akan ajarkan sedikit khotbahnya, mungkin khotbah yang gampang banget, tapi ini yang membuat penyakit lumpuh saya pergi. Jadi 3 tahun ini saya belajar. Waktu saya bisu, saya tanya, Tuhan, tapi bahasanya gini, gitu ya. Tuhan, kamu di mana gitu. Kayak ada suara. Saya biasanya kalau dapat suara Tuhan itu dalam hati, di pikiran. Ini suaranya jelas, aku di sini. Gini aja saya mau nangis. Jadi saya tanya, Tuhan kok kamu sekarang jawabnya hebat gitu? Karena suaramu jelas sekarang. Jadi waktu suara saya bagus, kadang-kadang pikiran saya main, itu gak bisa nembus surga.
waktu saya bisu, saya sudah nggak bisa apa-apa, suara saya tembus ke surga. Karena saya sudah tidak pakai kepandaian saya. Saya tidak ingat lagi, karena dokter sudah ngomong, Bapak seumur hidup harus lumpuh total. Oh ya, sebelum saya teruskan, Anda tahu nggak sih, saya kesaksian selengkap ini pertama kali di Lumajang. Tepuk tangan dong buat ya. Karena saya merasa pulang ke keluarga. Jadi maaf kalau saya kayak dikit-dikit nangis ya, tapi saudara harus tahu itu, karena itu saya akan ajarkan dikit aja tentang sesuatu. Nanti saudara pulang, saudara terkejut. Tuhan bilang ada 3 orang di sini, ibu-ibu 2, laki 1, yang sendinya sakit. Kau pulang akan disembuhkan Tuhan. Ada yang sakit mah, ya. Saudara, sia-sia orang membangun sesuatu kalau bukan Tuhan yang membangun, yang mengerti, katakan amin. Bolehkah kita berbuat yang terbaik? Harus. Tapi harapannya sama Tuhan. Yang kerja saudara, jadi ya saudara merasa capek. Padahal banyak orang kerja gak diberkati. Oh aku buka toko, aku diberkati. Bukan, banyak yang buka toko tapi sepi. Saudara buka toko bukan karena rame. Karena pasti diberkati, bukaan tokomu. Yang mengerti katakan amin. Anak-anak kuliah bukan dapat masa depan. Banyak orang pintar nganggur. Karena kamu pasti hebat diberkati Tuhan, sekolah. Jadi kalau anaknya sakit ke dokter, pas dokter yang hebat nggak masuk, jangan sedih. Saya pernah ya, waktu saya kontrol dokter saya pergi, saya sedih loh. Dan saya salah. Saudara jangan ya, kalau dokter anakmu yang hebat itu enggak masuk, enggak apa-apa, karena Tuhan masuk. Kadang-kadang Tuhan tahan orang-orang baik, tahan orang-orang hebat itu enggak bantu kamu. Supaya tidak ada yang ngomong, tidak ada Yesus selain Tuhan kita itu. Kau jangan kecewa kalau orang-orang baik ditahan. Tidak bantu kamu, tidak nolong kamu. Karena Tuhan cemburu, Tuhan ingin engkau akui bahwa Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Saya menata hidup sehat dari muda. Ini istri saya menikah 20 berapa? 20. Saya tuh lupa kapan menikah sama istrinya. Saya cuma ingat saya punya istri gitu ya. Karena banyak yang ingat tanggal tahun pernikahan tapi lupa punya istri. Yang tersinggung katakan amin. Saya lupa nomor sepatunya berapa, tapi yang pasti saya yang bayar itu gitu ya. Karena banyak yang ingat nomor sepatunya tapi belikan istri orang lain. Intinya dia kenal saya guyon ini tujuannya supaya saya nggak nangis gitu loh ya, saudara ngerti ya. Nah, istri saya ini mengenal saya dari muda nggak pernah sakit, masuk angin aja nggak pernah. Saya sehat banget. Saya sampai kecewa, saya ngajar gizi, buku gizi saya banyak. Saya masuk TV, saya masuk Istana Negara. Saya ngajar nggak ngajar di sekolah loh, ngajar sampai Istana Negara, sampai Amerika. Tapi Tuhan katakan, gak apa-apa itu baik sih, tapi harus ingat bahwa semuanya dari Tuhan, amin. Saudara ingat gak, saya khotbah waktu Paskah itu tahun berapa ya? Nggak waktunya, waktu Zoom. 2 tahun lalu? Ya toh, 2021 toh. Anda ingat gak ya, Zoom sama saya 2021? Itu saya lumpuh. Bu Vivi tanya, aku enggak tahu kamu sakit apa. Cuma aneh wajahmu. Itu pertama kali 3 bulan setelah saya bisa ngomong. Jadi anak saya laki-laki itu nyangga saya.
Karena saya ngomong, Tuhan aku malu, aku mau khotbah nanti 2023. Ya sekarang ini sudah kelihatan gantengnya ya kan. Saya ikut bergurau ya. Tapi sudah pulih. Waktu itu ngeri saudara, saya di mall, asisten saya ketemu saya, gak nyapa. Ketemu Mega ngomong, Cik Mega mana? Koyo, sombong. Padahal saya di sampingnya, hancur wajahnya. Pendeta saya tidak kenal saya. Berubah total. Terus pulih, bisa ngomong, masih hancur. Saya ngomong, Tuhan aku enggak mau khotbah sekarang, malu. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu dulu terkenal di Istana Negara, di Amerika, waktu kamu hebat, khotbahmu itu di surga enggak laku. Duh kok bisa Tuhan, kan aku hebat. Enggak, yang bikin terkenal aku kata Tuhan. Yang bikin ganteng aku, yang bikin pinter siapa? Aku. Terus kamu pamer apa? Tapi waktu kamu cacat seperti ini, aku nggak bantu belas. Orang Jawa bilang, kalau kamu khotbah sekarang, khotbahmu 5 terbaik khotbah yang di surga. Saudara, dengarkan saya. Kalau sekarang anakmu sakit kamu ibadah, kalau ekonomi buruk kamu ibadah. Kamu terhitung orang-orang paling hebat di dunia ini. Karena itu saudara, kalau saudara sakit gigi tidak ke gereja, keterlaluan. Saya lumpuh masih khotbah. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Nah, saya ceritakan dikit kesaksian saya. Jadi istri saya ini kanker. Dia mau ngomong, Papa aku kanker. Waktu mau ngomong sama saya, tiba-tiba saya lumpuh. Grup, gitu. 2020 ingat ya, masih COVID luar biasa, belum ada vaksin. November 2020. Jadi kami ke William Booth Rumah Sakit Surabaya, dia bilang ini, stop, tutup, kami semua mati. Gitu kan. Ingat ya, kejadian yang rumah sakit full. Pindah ke RKZ full. Semua rumah sakit full, akhirnya kami ditaruh di tenda. Tunggu PCR 2 hari, akhirnya telat, ditangani saya lumpuh dan bisu. Singkat cerita saya lumpuh dan bisu. Istri saya tidak berani ngomong. Karena takut kan, kalau ngomong saya tambah syok gitu. Jadi saya lumpuh dan bisu, itu kalau diceritakan nggak selesai ya. Nanti saya akan bikin buku. Mungkin bikin sinetron ya, ngeri. Saudara hilang semua yang saya bangun. Gagahku hilang, fitnessku hilang, pangkatku hilang. Perusahaan mecat semua. 6 perusahaan mecat. Des. Kayak Ayub, hilang mendadak. Teman hilang, maaf ya, bahkan teman gereja pun menghilang. Gak semua si Kustif masih ada buat saya. Orang Lumajang masih ada buat saya. Amin. Cuma Anda nggak tahu gitu aja mungkin. Jadi ngeri. Pegawai saya lupa saya. Wajah saya ketemu saya lupa. Hancur. Saya biasa keren sarungan aja. Karena maaf ya nggak bisa pakai celana dalam. Pokoknya cacat total bisu. Yang bisa ketip-ketip cuma matanya. Dari orang terkenal masuk TV, bukunya banyak, tiba-tiba lumpuh. Itu menderita hatinya lebih daripada penyakitnya. Minta minum menunggu Mega, istri saya noleh. Kalau istri kan nggak noleh ya saya nggak minum. Karena saya gitu aja. Itu pun masih lama. Selimut ya, TV-nya, gitu. Setelah lama baru, oh minum. Dalam hatiku, lamai. Ngerti ya? Menderita sekali, air mata. Saya sudah berusaha cerita lucu ya, biar ya saudara nggak ikut sedih. Hancur, jadi habis banyak. Pindah ke dokter-dokter, pindah ke rumah sakit, semua rumah sakit bilang nggak ada. Pak Yohanes nggak ada polilumpuh itu. Pernah nggak ke rumah sakit ada polilumpuh? Nggak ada. Jadi saya dirawat dokter jantung, dokter syaraf. Untuk apa dok?
Katanya istri saya, ya supaya bapak nggak mati aja. Jadi pilihannya dua, cacat, hidup atau mati. Dan lumpuh itu macam-macam. Saya tipe lumpuh yang nanti 7 tahun cacat, 15 tahun mati. Tapi Tuhan hebat. Yang setuju katakan amin. Kenapa sih dia ngizinkan, apapun ya, kenapa sih dia ngizinkan? Akhir-akhir ini baru Tuhan jawab, karena aku terlalu sanggup untuk merubah yang jahat jadi kebaikan. Kayak saya dulu kalau dimasak sama artis di Kompas TV, kalau saya masak gitu sama di TV, artisnya salah, harusnya kunyit yang dimasukkan jahe gitu ya. Saya diem karena itu dalam kendali saya rubah dikit jadi enak. Saya diem aja. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau setan goda Anda dia masih diem, berarti masih gampang. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kalau engkau sekarang belum sembuh, kita akan belajar. Sembuh itu gampang. Yang sulit itu, waktu kamu belum sembuh, apakah kamu mengasihi Tuhan? Itu. Kita akan belajar itu banyak. Kita akan lihat gambar dikit ya. Next. Anda lihat, tangan saya aja sama paha Anda gede tangan saya kan. Jadi maksud saya apa? Menunjukkan gambar ini. Saya sudah menata kesehatan dari dulu. Sebenarnya nggak ada celah untuk saya sakit. Sampai sekarang hari ini pun saya COVID tidak pernah kena. Padahal waktu saya lumpuh bisu, saya ke rumah sakit. Saya ingin kena COVID supaya mati. Karena saya cacat, tak punya segalanya habis. Nah kena COVID kan enak toh gitu. Nang mati, nang masuk surga. Saya gesek-gesekkan tangan saya di meja-meja. Selimutnya orang bekas mati, COVID tak kasih saya. Enggak mati-mati. Karena mati hidupmu di tangan Tuhan. Kalau ada saudaramu yang enggak ada waktu COVID, bukan kena COVID. Karena rumahnya sudah jadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Khusus anak Tuhan. Bu Vivi sudah ngomong gembalamu. Mazmur 139. Kamu tidur, kamu duduk, kamu berbaring. Semua di dalam pengawasan Tuhan. Next. Nah, saya pelatih internasional untuk bela diri. Saya gagah ini pun ya kena lumpuh loh. Next. Akhirnya tidak bisa gerak dari semuanya. Dan lumpuh saya tipe 0. Tahu 0? 0 itu kalau cekot, kalau pincang itu tipe 2, 3. Saya 0. Belas, enggak ada listriknya, jadi dokter ngomong, sabar Pak ya, pokoknya hidup gitu ya. Akhirnya next, ya hidup saya, kalau Veling, kalau Koko Steve atau Vivi BA, yang jawab itu saya, karena saya nggak bisa gerak, gitu aja. Hidup saya coba lihat matahari. Gitu, enggak bisa gerak sama sekali. Jadi kalau khotbah ya gitu. Nah, bulan ketiga, singkat cerita ya, saya singkat aja. Soalnya lumpuhnya 3 tahun. Kalau mau ya 3 hari KKR gitu ya. Tapi intinya gini saudara. Intinya ini enak loh, saudara sudah lihat saya ngomong gitu ya. Sudah duduk. Kenapa sih Pak Yu kok enggak cerita supaya kita dukung doa? Karena enggak perlu susah diceritakan orang, tapi kemenangan diceritakan orang supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, singkat cerita saya begitu terus. Pak Yu, kok bisa sih ahli gizi sakit gitu? Dokternya bingung. Duh ini Pak Yu kan? Jadi saya masuk rumah sakit dokter Stomo dipanggil Yohanes Sunardi. Yang ngefans saya banyak tuh datang semua mau foto. Duh malah lumpuh. Jadi saya nggak bisa bergerak. Nah, kesehatan saya the best.
Tadi ayat yang kita baca apa? Kalau engkau berbuat baik, tapi engkau harus mengalami suatu, itu kasih karunia. Next. Nah, ini Anda bisa baca ya. Lihat saya dulu, lihat saya. Di dimer, kekentalan darah, itu orang normal 500. Orang lumpuh itu 2000. Gusti bisa baca nggak, punya saya berapa? 50, kayak bayi. Darahnya encer. Karena suka makan capsaicin. What is the capsaicin? Cabai, tengahnya itu ada kabelnya kan. Itu diambil 5, dijus sama jeruk nipis. Itu untuk ngencerkan darah. Yang diberkati katakan amin. Tapi kalau Anda minum itu nggak bisa encer, harus izin penciptanya. Yesus encerkan darahmu, baru ngejus itu. Jusnya belum habis, darahmu sudah encer. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya melakukan itu, darah saya jadi encer 50. Tapi posisinya lumpuh, dokternya bingung. Tuhan ngomong gini, setan nggak nunggu Anda salah. Apalagi yang salah. Yang nggak salah aja diganggu. LPA. LPA saya berapa itu Kusif? 2,6. Normalnya berapa? 30 ke bawah. Kalau 40 pasti jantung. Anda pernah ingat gak orang sepedaan kena jantung? Orang lari kena mati? Itu LPA-nya 40. Saya LPA-nya 2,6 karena ahli gizi. Tapi itu pun tidak membuat setan takut. Kedudukanmu, kepandaianmu tidak membuat setan takut. Dia hanya takut orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini saya tunjukkan bukan apa-apa supaya saudara tahu. Sia-sia orang pandai. Anda lihat waktu COVID banyak orang pandai meninggal. Kalau Anda masih hidup sekarang, katakan sebelahmu, kamu saringan. Hidupmu harus cinta Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Serius. Mungkin gak banyak yang khotbah kayak saya. Ngingetkan, saudara ini masih hidup. Coba lihat sebelahmu, ini hantu atau orang? Orang kan. Anda itu dikasih Tuhan. Kalau sekarang ekonomimu nggak cukup, tapi kamu hidup. Dan kalau kamu hidup, Tuhan pasti mencukupi. Tolong ya diingat-ingat. Jadi kalau suami mulai, "Ma, berat ya." Tenang Pak, kita masih hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi kalau Tuhan hidup, Tuhan Roh Kudus yang membangkitkan, Tuhan juga akan membangkitkan kita, kata Tuhan. Oke, ini belum khotbah loh ya, masih pemanasan ya, sabar ya. Oke, akan saya percepat aja, saya akan khotbahkan bagaimana saya bisa berjalan. Dokter bilang, Bapak harus duduk di kursi roda seumur hidupmu. Nanti kalau 3 bulan ini hidup, cacat 7 tahun. 7 tahun hebat Pak, yang itu kursi kosong itu kemarin matinya. Gitu. Sebelah saya ada pendeta yang 7 tahun lumpuh kayak saya. Dan sekarang masih lumpuh. Sebelah saya kan ada majelis gereja gede. Sekarang masih lumpuh. Kenapa saya jalan? Karena Tuhan baik? Pasti dong. Karena saya melakukan bagiannya. Karena itu mau saya sharingkan sama saudara, supaya pagi ini yang diabetes disembuhkan Tuhan. Diabetes ya gampang dong. Diabetes kan coba gak boleh minum manis di atas jam 3 sore. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak. Yang setuju katakan amin. Gak boleh minum manis di atas jam 3 sore. Pasti gak diabetes. Anggap aja peraturan pemerintah terbaru. Jemaat Imamat Rajani dilarang minum jam 3 sore. Minum manis ya.
Kalau es teh manis siang, kopi siang itu. Gampang kok. Terus bilang, katanya dokter, pankreas tidak bisa sembuh. Apakah dokter salah? Enggak, dia kuliah kok. Enggak apa-apa, pankreasnya enggak bisa sembuh. Kita minta kepada pencipta pankreas. Nanti pulang pegang pankreasnya bilang ini, ingat loh ya pankreas itu di tengah, jangan gini pankreasnya gini, oh jangan, itu nggak pinter, ngerti ya? Kayak gini, hatiku percaya, salah hati itu di sini, hatiku percaya. Kalau Anda nyanyi itu dokter-dokter bingung, nggak pinter ya itu ya. Gitu. Tapi kalau hatiku bilang perasaan di sini ya. Oke, saya kembali lagi. Kenapa sih saya guyon? Karena saya mau nangis gitu. Pokoknya ingat ya, kalau saya guyon saya mau nangis. Singkat cerita, bilang Tuhan jantungnya kata dokter gak bisa sembuh. Iya memang. Bilang Tuhan pencipta jantung. Aku minta jantung baru. Karena itu kejadiannya kayak saya. Waktu mega kanker saya ngomong. Dokternya bingung. Yang lumpuh banyak. Sampai suatu ketika dokter sini angkat tangan semua. Saudara kalau di Lumajang, di Amerika, di Jakarta, nggak ada kan kursi buat diabetes. Kursi buat orang lumpuh. Karena lumpuh itu nggak ada obatnya. Di Amerika, di mana-mana pun nggak ada kursi buat. Jadi saya didiagnosa kan lumpuh seumur hidup. Sampai ada dokter Belanda yang ngomong gini, Pak Yohanes, malaikat pun tidak bisa nolong Bapak. Kenapa? Itu masih ada kayak Bapak, sabar Pak, sabar itu. Ini ya pendeta ini Pak. Gitu. Apakah dia salah? Enggak. Dia benar, malaikat gak bisa nolong saya. Yang bisa nolong saya, Yesus. Kalau dukun, malaikat, setan nggak bisa nolong Anda. Ada Tuhan Yesus. Karena itu saya bilang, pergi ke dukun, ke ahli pinter, ke orang pinter medis, nggak nolong Anda. Harus ketemu Yesus. Katakan Yesus. Ingat saya ya, kalau Anda akan mengalami apa-apa, ingat Yesus tolong saya. Baru boleh ke dokter. Baru boleh pinjam uang, biar Anda tidak kecewa. Akhirnya saya dapat mujizat. Semua dokter bilang saya tidak akan sembuh. Keluar negeri, jual rumah, habis total uangnya. Terus setiap minggu pengobatannya 26 juta, setiap minggu. Dan lumpuhnya BAB di kasur aja setahun setengah. Menderita. 26 kali berapa itu? Habis ber-MM. Akhirnya nggak ada obat. Ya saya cuma ke dokter cacat aja. Saya pingin sembuh, saya bilang gitu. Saya pingin sembuh gitu ya. Terus ada perawat yang ngomong, Pak enggak ada yang sembuh. Bapak saya aja juga masih lumpuh Pak. Memang sih Pak, dulu ada yang bisa lumpuh berjalan gini. Tapi itu 1001. Saya langsung jawab, yang satu itu saya. Pendeta sebelah saya gini, sabar, iman ya iman. Aku masih lumpuh, urutan rek, antri. Sampai sekarang dia masih lumpuh. Anda mau saya ajari nyalip? Mau Anda berkat punya nyalip orang lain? Biar orang Lumajang bilang, yang ini enggak pernah aku lihat. Yang ini enggak pernah aku dengar. Yesus mereka hebat. Perawat itu menghina saya. Pak Yohanes, kalau Bapak bisa jalan, saya akan berangkang dari parkiran sampai sini. Singkat cerita, saya jalan. Anda tahu ceritanya?
Saya datang berjalan, resepsionis melongo. Dokter praktek berdiri. Semua berdiri. Enggak ada orang penting yang datang. Tapi ada anak Tuhan yang disembuhkan. Saya datang yang saya cari pertama perawat itu. Saya tanya, mas, ingat aku enggak? Sampean sopo? Sampean. Pak Yo. Tak tanyain, kamu mau berangkang sekarang atau ngesot? Tak tunggu. Sampai akhir zaman tak tunggu. Pak, ampuni saya. Tepuk tangan dong buat Yesus. Tapi saya bilang enggak perlu, kamu cuma harus cerita. Yesus hebat. Karena perawat itu Kristen. Dia stres, bapaknya belum jalan. Oke, singkat cerita saya jalan. Kalau Anda mau tanya, jalannya gimana Pak? Setelah dokter angkat tangan, saya masih menderita 8 bulan lumpuh. Sampai benar-benar enggak ada yang bisa nolong saya. Tuhan sembuhkan, supaya tidak ada kemuliaan selain Yesus. Nanti kalau cukup saya selesai khotbah, tanya ya, ingatkan ya, Pak jalannya gimana kok bisa jalan? Ya, saya akan khotbahkan dulu, pokoknya intinya saya jalan. Terus Mega ini ya gitu, baru ngaku, Pak aku kanker, kaget saya. Terus operasi, kankernya hilang. Nah dokter bilang, kanker hilang itu bukan hilang, nyebar. Akhirnya sebelum ke Lumajang, kami periksa lagi. Sudah 6 bulan kan, dokternya bilang, ini ketahuan ini, nyebar kemana-mana nih. Kemarin kita pergi ke rumah sakit Beda Manyar ya, periksa. Dan dokternya bilang, aduh, ini bukan sembuh, ini mujizat. Tepuk tangan buat dia. Ada laporan resmi, tidak ditemukan sel kanker. Karena Tuhan kalau kerja, tidak separuh-separuh. Kalau anakmu sudah lahir sekarang, anakmu pasti menikah, pasti diberkati. Kalau sekarang anakmu belum bisa kerja baik, bukan berarti tidak bisa. Tunggu waktunya, Tuhan akan berkati anak cucumu. Oke ya, saya akan khotbahkan agak cepat biar Anda gak kehilangan rahasianya. Kenapa saya ngalami ini? Sejak COVID banyak jemaat hanya percaya masuk surga, gak percaya sembuh. Kenapa? Banyak pendeta meninggal, banyak dokter meninggal. Jadi anggapannya jemaat yang penting masuk surga. Gitu. Tapi saya bersaksi sama istri saya kemana-mana bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Amin. Jadi kalau penyakitmu lutut sakit, asam urat, ginjal, gampang toh. Saya sudah ngalami yang namanya lumpuh dan kanker ganas. Dan Tuhan sama, tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia masih Tuhan yang menyembuhkan. Kalau lain ditolong, saya juga. Jadi kalau Pak Yohanes ditolong, Anda pun semua ditolong Tuhan. Ya, ayo kita masuk firman Tuhan. Next. Coba katakan sama saya 3, 4. Mengatakan yang Anda percayai. Diganti Anda, diganti aku ya. Mengatakan yang aku percayai. Next. Percaya tidak cukup. Harus memperkatakan yang kita percayai. Coba biar istri saya yang bacakan ya. Apakah Anda percaya hal yang benar saat ini? Apakah Anda sudah memperkatakan yang Anda percayai? Anda percaya kesembuhan, amin. Tapi ngomongnya gini, aduh sakit lututku. Percaya kesembuhan tapi ngomong gini, pusing aku. Yang tersinggung katakan amin. Kalau Anda sekarang akan saya ajari ini, Anda lakukan, Anda belum pulang, masalahmu sudah selesai semua.
Saya akan ceritakan sedikit rahasia SOP urutan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tangisanmu, kecewamu tidak menggerakkan kuasa Tuhan. Catat baik-baik. Berapa banyak orang nangis masih sakit. Saya sudah nangis setahun setengah, lumpuh, enggak gerak. BAP di kasur, enggak sembuh-sembuh. Salah apa aku? Aku pendeta. Aku ngajari orang, aku berbagi. Berapa banyak orang baik sakit. Berapa banyak orang benar masih sakit. Saya akan ajari supaya sekarang migrenmu hilang. Sakit lututmu hilang. Sakit mamu hilang. Bahkan ekonomi pun dipulihkan. Nanti orang akan terkejut. Segampang ini, ya. Kenapa saya ngajar sekarang? Karena saya sudah lulus. Anda tidak perlu lumpuh untuk mengerti ini. Sekarang dengarkan dengan baik rahasia ini. Kamu akan terkejut. Saya ketemu orang agama lain. Dia ngomong gini, di rumah sakit. Waktu itu ada 700 orang lumpuh di Dr. Stomo. Itu yang lapor ya. Dia tanya, pendeta sebelah saya tanya, "Duh kok aku lumpuh, kok kamu sudah jalan?" Sama-sama doa. Terus ada orang agama lain ngomong gini, "Pak Yohanes, boleh tahu rahasianya kok bisa jalan?" "Oh, aku disembuhkan Yesus." Terus dia tanya gini, "Duh, Yesus itu prakteknya di mana?" Gitu. Ngerti ya? Prakteknya di mana? Duh, dia di sini. Duh, di Dr. Stomo. Iya, sekarang di sini dia. Duh, ngikuti Pak Yohanes. Iya. Duh, kok baik toh? Iya, dia baik. Saya bisa kenal, bisa. Serius iya, Bu. Panggil naik. Saya gini mau nangis. Orang itu tanya saya gini, "Pak, aku harus pindah agama, Nak?" Saya bilang enggak perlu. Duh, Yesus itu enggak Kristen loh, enggak. Dia yang punya surga. Aku mau. Dia manggil nama, saya enggak ketemu 3 minggu. Ketemu dia, sudah jalan. Tepuk tangan. Pendetanya belum jalan, orang ini jalan. Karena ketemu Yesus. Karena itu saudara, dengarkan saya. Kalau punya masalah, datang ke Yesus. Orang agama ini belum jadi Kristen sampai sekarang. Tapi dia sudah berjalan-jalan kemana-mana. Jangan sampai kita yang anak Tuhan masih sakit. Padahal kita tahu cari Yesus di mana. Ya. Ayo, next. Saya sudah setengah jam. 1 jam ya. Kerasa enggak? Saya kerasa. Nah, saya guyon ya. Hampir 50 menit lebih ya. Oke, saya akan percepat. Ada 4 Anda baca. Yang pertama, suka percaya firman, tapi tidak mengatakan. Yang kuning, percaya firman. Yang kuning apa, Ma? Pajangan. Percaya firman, suka mengatakan logikanya. Jadi percaya Tuhan menyembuhkan, tapi ngomong gini, katanya dokter nggak bisa sembuh. Katanya bang, duitku kurang. Yang biru? Percaya logika, suka mengatakan logikanya. Wis tak percaya aku, kurang duitmu. Percaya aku, kamu cerai. Yang diomong logika, percaya logika. Nah,
Kita harus jadi yang abu-abu. Apa itu? Percaya firman dan mengatakan firman yang dipercayai. Walaupun lututmu cekot-cekot, katakan dalam nama Yesus, lututku sembuh. Walaupun rekeningmu kurang, bilang, rekeningku kurang, tapi hari ini aku diberkati Tuhan. Walaupun toko sepi, bilang, aku diberkati bukan karena rame toko, karena Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Mulai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, mulutnya mulai ngomong, aku pria paling diberkati Tuhan. Nanti ya jangan sekarang ngaca, nanti pulang ibu-ibu ngaca. Ngaca lihat kaca ngomong gini, aku langsing. Loh, anak ini tertawa. Kamu lakukan nanti saat lu majang kaget rahasia dietmu. Tapi tolong di kamar mandi ya. Nanti kalau di umum semua semaput. Bilang aku pria paling cantik, pria paling diberkati. Aku sehat dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Anda percaya nggak sih Tuhan itu memberkati? Nah ya, yuk ngomong, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku tuh waktu lumpuh ngomong gini, Tuhan itu penyembuh. Kok aku lumpuh ya? Nah itu loh. Nah waktu saya ngomong sama tangan lumpuh ini, dalam nama Yesus, tanganku bergerak belum. Tapi saya ngomong pagi, siang, dan malam. Tiba-tiba Agustus 2022 ada suara begini, Yohanes, saya bangun, Mega tidur, Sian tidur, oh setan nih, datang darah Yesus, tambah jelas, Yohanes, gitu. Waktumu habis, emosi aku, muangkel aku, wis lumpuh golek perkara iki. Turun tak tengging, tak turun, tak buka kamar, tak tengging darah Yesus. Gak ada yang pergi. Saya lupa, saya sudah berjalan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi besoknya saya ketemu perawat tadi itu. Ayo saudara, apakah Anda diberkati Tuhan? Nek anakmu nggak pinter, jangan bilang ini goblok, jangan. Pegang anakmu dalam nama Yesus. Pinter. Nek bojomu cerewet, bapak-bapak, dengarkan saya. Ojo ngomong ini, aku salah kawin, jangan. Pegang mulutnya. Nek tidur, jangan ngawur. Ini disaksikan YouTube loh. Nek tidur, jadi tampeki. Pegang baik-baik, halus. Kayak megang uang 100.000, banyak itu loh. Halus. Dalam nama Yesus. Ojo bilang mingkem, jangan. Saudara ya apa sih saudara? Bilang ramah, lembut. Duh ibu-ibu keguyu. Bapak-bapak langsung ngomong, yes. Teruskan Pak. Gak tahan saya vokal grup di rumah ini. Ibu bisa gitu kalau bapaknya naik pangkatnya belum. Uangnya kurang. Ojo di sini nih. Tambah lemes bojomu. Suamiku diberkati. Gitu loh. Yang setuju katakan amin. Rekeningmu dibuka. Tuhan ini kurang, tapi dalam nama Yesus diberkati. Ingat ya, tidak boleh lagi ada kata-kata jelek. Harus kata-kata firman. Anda percaya enggak Tuhan berkati? Mulai sekarang katakan, aku diberkati. Katakan sebelahmu, kamu juga diberkati. Tepuk tangan buat Yesus. Ayo kita mulai firman ya. Saya akan percepat.
Yang pertama, next. Nah ini, kita kan belajar 5 agak cepat. Kita kan nggak ketemu 3 tahun, nggak apa-apa ya, lama dikit ya. Oke, dalam hati VS diperkatakan. Dalam hati VS diperkatakan. Next. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bedanya kalau hati dibenarkan, kalau mulut diselamatkan. Anda mau dibenarkan ekonomimu atau diselamatkan dari kemiskinan? Dua-duanya kan. Jadi tidak boleh cuma percaya Tuhan baik, harus ngomong mulutnya, Tuhan itu baik. Dalam hatimu bilang, pendeta yang ngomong, Anda diberkati, amin. Anda nggak diberkati, yang diberkati siapa? Pendeta nih, yang ngomong siapa? Pendeta nih. Saudara kita diberkati, saudara bilang amin. Anda mengaminkan pendeta diberkati. Ya enggak? Tapi sekarang kita ngomong sama-sama, 3, 4. Aku diberkati. Semua ini diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Bedanya mulut dan ngomong. Sekarang kita ngomong, banyak pendeta ngomong, yang penting percaya. Enggak. Pendeta ini sudah percaya sampai sekarang masih lumpuh. Karena enggak pernah ngomong, aku akan jalan. Saya pagi, siang, malam ngomong, aku akan jalan. Aku akan khotbah, mulutku akan, waktu bisu saya ngomong, saya ngomong, aku akan bicara. Dan sekarang saya bicara. Kita akan belajar hari ini. Enggak cuma percaya, tapi mengatakan, kalau saya percaya sama Mega, istriku, apakah aku kalau ngomong sama Mega gini? Nah dong, ayo yang kita pergi, karena aku percaya sama dia. Kalau kamu percaya jantungmu disembuhkan, katakan sekarang, jantungku baru. Kalau kamu percaya anakmu diberkati, katakan anakku diberkati. Kau nanti akan melihat hasilnya. Ketika orang lain belum melihat, engkau setelah melihat. Kenapa? Engkau mengatakan yang kamu percayai. Proklamasi itu dalam hati atau ngomong? Ayo. Enggak ya, proklamasi. Atau dulu gini. Enggak, proklamasi. Biar bangsa mendengar kita sudah merdeka. Sekarang dengarkan saya. Supaya setan di Lumajang ini dengar. Katakan, aku diberkati. Katakan 3, 4. Itu kepercayaanmu tidak hanya bikin tubuhmu goncang, tapi kepercayaanmu dan mulutmu bikin Lumajang goncang. Kenapa? Trompet itu Yosua nggak cuma percaya temboknya roboh, dia harus berteriak kemenangan karena mulutnya yang merobohkan tembok itu. Kita akan belajar. Banyak pendeta nggak setuju sama saya. Pak, yang penting percaya, silakan. Tapi aku kesaksianku lumpuh berjalan karena berbicara. Ayo kita lihat ayatnya. Next. Kedua, kuasa perkataan. Next. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Anda mau sukar atau gampang? Dilihat, mau gampang atau sukar? Ekonomimu mau gampang atau sukar? Pernikahanmu mau sukar atau gampang? Tolong dijaga mulutnya. Waduh Soro, jangan lagi ngomong gitu. Bilang gampang. IP itu kuliah paling tinggi kan 4 toh. Anak saya waktu ujian, Pak berat Pak, Pak sulit Pak dosenku gak suka sama aku. Ngomong, kuliahku gampang mah, aku diberkati Pak. Kemarin terima IP, IP-nya 3,9 summa cum laude. Tepuk tangan dong buat. Kenapa? Dia mengomongkan gampang-gampang dan terjadi. Dia ngomong gampang-gampang dan akhirnya terjadi. Kalau Anda ngomong gampang, terjadilah gampang. Kenapa? Sesuai imanmu. Tuhan maukah aku sembuh? Sesuai perkataanmu. Next.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tanya sebelahmu, mau mati atau hidup? Gitu aja. Gampang. Siapa menggemakannya? Menggemakannya itu gini loh. Weh. Kalau ngomong di gunung. Diomong terus usai. Penyakit itu diomong terus saja. Mulai sekarang bicarakan kesembuhan. Bicarakan diberkati. Next. Mengapa kita tidak boleh dan jangan pernah mengatakan yang kita takutkan? Gak boleh tapak ngomong, aduh mati aku. Pas gak cukup. Duh sungguhan toh. Gak boleh tak ngomong, tidak boleh. Yang setuju katakan amin. Ayatnya ada Pak? Ada. Next. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Ojo-ojo gak cukup. Duto. Jangan mengatakan yang ditakutkan. Jangan mengatakan yang dikhawatirkan. Balikin. Nek lagi takut gak cukup bilang, aku dicukupkan. Kalau kerosot sekot-sekot bilang, aku sembuh. Next. Yang ketiga. Tadi sudah yang ketiga. Ayo. Mukjizat belum terjadi, bukan kurang percaya, Anda belum memperkatakan yang Anda percayai. Next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Stop. Tuhan tidak ngomong barang siapa percaya. Ayo katakan, barang siapa berkata. Ayo. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya. Banyak orang percaya ekonominya cukup. Nggak cukup, harus percaya bahwa ekonominya cukup dan mengatakan kepada rekening. Hei rekening, sekarang belum cukup tapi tahun ini aku diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa yang datang hari ini diberkati Tuhan. Barang siapa berkata, saya ngomong sama lumpuh saya, lumpuh, gak selamanya kamu lumpuh, kamu akan berjalan. Berjalan, dan saya berjalan saudara. Karena saya mengatakannya. Ayat ini ayat kuno, tapi yang dibahas percayanya, mengatakannya gak dibahas. Tahu gak ada orang jenderal ketemu Yesus, gak usah datang Tuhan, asal kamu ngomong saja, yang di rumah sembuh. Berkata-kata, dia tahu asal bicara saja kuasa Tuhan nyata. Sekarang mulai ngomong ya, ulangi sama saya. Aku diberkati. 3, 4. Aku sembuh. Jangan pendeta yang ngomong aku diberkati. Amin. Yang amin jemaat mengaminkan pendetanya diberkati. Ngerti ya? Oke, next. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Stop. Jadi Musa nggak boleh percaya pada gunung, tapi ngomong sama gunung, keluar airnya, dan airnya keluar. Ngerti ya sekarang ya saudara? Harus bicara. Next. Memperkatakan yang ingin dilihat. Kalau kelihatannya ekonominya kurang, ngomong yang ingin dilihat. Kalau sakit kepingin apa? Sembuh toh. Ngomong yang ingin, jangan ngomong yang kelihatan. Next. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Stop. Jadi kelihatannya kosong, gelap dan gulita. Tapi Tuhan enggak ngomong, lo gelap.
Lo kosong. Dia ngomong yang ingin dilihat. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kalau sakit jangan ngomong lo sakit. Pingin apa? Sembuh. Lo dalam nama Yesus sembuh. Ngomong yang pingin dipingini. Kata Tuhan yang baik-baik, yang sedap didengar, yang manis. Nek ketemu koncone, ketemu temene, walaupun belum diberkati, pancet aja kamu itu. Melarat gak tentek. Jangan. Kamu akan diberkati bro. Gitu loh. Ketemu anaknya, kamu akan pinter nak. Gitu ya. Ketemu istri bilang, kamu tambah langsing sayang. Walaupun kayak Goliat. Bukan nipu. Keinginanmu yang tulus. Yang setuju katakan amin. Next. Walaupun laporan kesehatan belum terlihat baik, jika Anda percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan Anda, maka Anda harus berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Next. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Catat baik-baik. Karena percaya aku berkata-kata. Karena percaya aku berkata-kata. Next. Bagaimana iman beroperasi? Next. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Banyak pendeta hanya ngajar firman ditaruh di hati. Enggak, lihat ini. Ditaruh di hati, lalu dipindah ke mulut dan diomongkan. Habis dengar firman, kita ternyata diberkati yang disimpan dalam hati, ngomong pulang, ngomong anaknya. Nah, kita diberkati, nah. Disampaikan, jangan disimpan di hati, tapi dikeluarkan lewat perkataan. Next. Percaya firman, mengatakan firman, terjadi mujizat. Tidak boleh loh ya, ini bukan motivator, ini bukan namanya, percaya diri, aku langsing, aku soge, bukan loh ya. Kamu percaya gini, aku diberkati Tuhan, ngomongnya gitu loh ya, bukan ngomong gini, aku soge, aku ganteng, itu namanya GR. Kamu buka kaca, lihat kaca, ngomong, aku anak Tuhan yang diberkati, ada kata-kata firman-Nya, aku katanya Tuhan sembuh. Aku dicukupi Tuhan, mengatakan firman Tuhan, bukan kepingin. Ya, next, next, coba next. Nah, ayo kita praktek. Setelah itu kita akan doa. Saya minta tim musik maju, kita nyanyi lagi. Ayo teman-teman semuanya kita baca yang biru. 3, 4. Kurang mantep. 3, 4. Yang oranye. Yang hijau. Merah. Saudara foto ini langsung nanti pagi siang malam diomong terus. Terjadi sesuai yang kau percayai. Beri tepuk tangan yang meriah. Lagu tadi ya. Teman-teman yang minta saya doakan khusus, taruh tanganmu di dadamu. Ekonomimu, penyakitmu, saya akan doa. Ku bersyukur kepadamu, ku
ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Saudara, kalau saudara suka, saudara boleh nyanyikan ini di gereja ini hari-hari Anda. Lagu ini saya persembahkan kepada semua gereja yang mau nyanyi. Agak tipe Mandarin sedikit, karena saya suka lagu Mandarin. Tapi saudara percaya, kalau di rumah pulang belum ada mujizat, bukan berarti itu tidak akan terjadi. Cuma dimulai dari percaya, itu sudah terjadi. Maka kau akan bersyukur, bukan apa yang sudah terjadi, tapi yang akan terjadi. Karena di dalam Tuhan, terjadilah sesuai yang kau percayai. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, Tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat ku bersyukur, kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur, mujizat terjadi. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman yang tangannya di dada. Aku percaya kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan ekonomi, pernikahan, hubungan baik suami istri, anak menantu terjadi. Kami akan diberkati Tuhan. Kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, terjadi, terima berkat Tuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur.